Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody. Salam budaya. Ya, ketemu maning karo nyong Bapak Remon nang acara sinau bareng Kupluk Ireng. ya. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan siki gue spesial. Ya gue nyong orang undang pembicara-pembicara sing arep menyampaikan materi. Saya tidak mengundang pembicara-pembicara untuk menyampaikan materi, tapi langsung saya sendiri yang akan membacakannya. Seperti itu ya. Oke, kita bertemu di semester 2 ini ya. Ini di materi yang baru. Materi yang baru ini yaitu ini judulnya Batik Mancanegara. Oke, seperti apa isi materinya, kayak apa isi materinya, langsung maring materi ya. Tolong disimak dengan baik ya. Tulung disimak sing apik ya. Bisa disimak disimpulna nganggo alat tulis, dicatat apa disimak, pokoknya disimak pembelajaran kie, materi kie. Intinya disimak ya materi ini dengan baik. Oke, kita langsung ke materi. Nah, ini saya sudah siapkan 10 negara-negara yang akan kita bahas motif batiknya. Ya, yang pertama adalah ini, motif batik Jepang. Ya. Sekitar tahun 1942 sampai 1945, Indonesia dijajah Jepang. Setelah sebelumnya Belanda menguasai Ibu Pertiwi selama ratusan tahun, dampak dari penjajahan ini memunculkan suatu kain batik bernama batik Hokokai. Itu batik ini didesain karena adanya akulturasi budaya. Akulturasi, ingat ya, akulturasi adalah perpaduan budaya ya, perpaduan budaya antara budaya lokal dengan budaya Jepang. Itu salah satu motif yang paling dominan dari batik Hokokai adalah adanya bunga sakura. Nah, bunga sakura kan hanya tumbuh di Jepang ya guys. Ya, itu yang sangat khas itulah. Batik Hokokai saat ini sudah jarang ditemui. Ya, kalaupun ada, pasti barangnya sudah lawas ya, termasuk langka seperti itu. Harganya juga selangit. Itu batik Hokokai. Kain dengan motif batik hadir di Jepang itu sejak periode sekitar tahun sekitar tahun 710 sampai 794. Untuk kainnya sendiri ya, untuk teknik membatiknya itu sudah ada sejak tahun itu ya, sudah ada. Tapi untuk motif batiknya itu muncul semenjak Jepang menjajah Indonesia. Itu kita lanjut. Nah, ini contoh batik Hokokai dari Jepang. Ini ada akulturasi budaya ya, antara batik lokal Indonesia. Itu ada batik lokal Indonesianya, ada motif parang rusak ya, yang dipadukan dengan motif kupu-kupu dan ini motif bunga sakura khas Jepangnya ya. Bisa kalian simak, bisa kalian amati, bisa kalian teliti motif batiknya. Oke, kita lanjut. Yang kedua dari negara Cina, batik Cina. Batik juga ada di Cina. Batik juga ada di Cina sejak lama. Ya, tak mengherankan karena negara ini memang sangat kental dengan hal berbau tradisi. Pun perdagangan kain di Cina juga sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Batik yang ada di Cina telah dikerjakan oleh orang-orang di provinsi Guizhou bagian selatan Cina. Ya. Orang-orang dari Miao, Beoi, dan Geisha menggunakan metode pewarnaan pada kain yang sebelumnya dilapisi lilin, seperti batik yang ada di Indonesia. Orang di Cina juga menggunakan simbol-simbol pada batiknya. Simbol paling umum yang ada pada motif mereka adalah naga, kemudian ada burung pionik dan bunga. Itu motif khas yang ada di motif batik Cina.
akulturasi orang Cina dengan Indonesia juga ada, karena dulu kan orang Cina juga berlayar ya, ke Indonesia, yang akhirnya ada percampuran budaya juga. Ini percampuran budayanya itu ada ini sebelah ini. Yang sering dipakai adalah bunga hong naga dan apa itu kilin. Batik ini masih bisa didapatkan di daerah Lasem. Nah, kalau kalian ingin melihat batik yang perpaduan akulturasi Cina dengan Indonesia, itu kita bisa melihatnya di motif batik Lasem seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Yang sebelah sana itu adalah motif khas Cinanya, yang sebelah sini ini Lasem. Nah, ini contohnya Lasem, ini sudah ada akulturasi dengan Cina juga ya. Lasem itu kan terkenal motif batik pesisir ya, tapi motif batiknya itu ada akulturasi budaya dengan motif batik yang ada di Cina. Itu ada burung, biasanya ada burungnya, itu ada burung hongnya. Nah, kemudian ini kalau apa ini udang yang besar, lobster, ini khas pesisir daerah Lasem. Oke, lanjut. Yang ketiga dari Malaysia, negara tetangga, motif batik Malaysia. Negara tetangga kita, Malaysia, ternyata juga memiliki batik yang menjadi salah satu kebudayaannya. Batik di Malaysia telah ada sekitar abad ke-17 Masehi. Meski memiliki kemiripan, pembuatan batik di Malaysia sedikit berbeda dengan yang ada di Indonesia, khususnya Jawa. Mereka tidak begitu sering menggunakan canting untuk membuat pola, jadi mereka langsung menggambar dan diwarnai langsung di kain seperti itu. Jadi seperti orang melukis ya, kalau Malaysia itu ya. Mengenai pola, Malaysia menggunakan ajaran agar tidak mencantumkan gambar makhluk hidup yang bernyawa. Jadi di Malaysia itu punya aturan tidak mencantumkan gambar makhluk hidup pada motif batiknya seperti itu. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Jadi hanya mencantumkan apa namanya ini, daun-daun saja, bunga, ya, tidak mencantumkan hewan dan tumbuhan. Tidak mencantumkan manusia dan hewan. Nah, itu anggapan dari kepercayaan mereka seperti itu. Oke, lanjut. Kita lihat dari negara India, batik India. Ini yang keempat. India telah mengenal metode pembuatan kain warna sejak 2000 tahun silam. Mereka menggunakan lilin dan kadang adonan tepung untuk menutup kain yang akan diwarnai. Setelah itu, kain dimasukkan ke dalam pewarna sesuai dengan kebutuhan. Saat ini, sangat jarang ditemukan batik tulis di India. Semuanya serba modern dan dikerjakan oleh pabrik-pabrik besar. Jadi di India sendiri sekarang itu sudah tidak ditemui batik tulis seperti yang ada di Indonesia, atau batik tradisional sudah tidak ada. Di India itu sudah menggunakan teknik yang modern seperti itu. Jadi printing, kemudian sablon, kemudian cetak seperti itu. Ini batik tulis yang sangat tradisional di India masih dikerjakan oleh wanita dengan disabilitas di Delhi. Masih ada, tapi cuma di Delhi dan dikerjakan oleh wanita. Itu. Lanjut. Nah, ini contoh batik yang ada di India seperti itu. Ya, kalau di India itu menggambarkan dewa-dewa biasanya motif batiknya, ya seperti itu. Ya, biasanya dewa yang menurut mereka itu unggul seperti itu, menggambarkannya seperti itu. Lanjut, motif batik yang kelima ada dari Sri Lanka. Industri batik di Sri Lanka semakin bergeliat ya, karena banyak industri kecil yang beralih mengerjakan batik tulis, karena banyak wisatawan yang mencarinya. Biasanya mereka mengerjakan batik yang telah dipesan atau memajang batik yang sudah jadi di galeri yang memenuhi sudut tempat wisata. Itu kalau Sri Lanka ya.
Batik-batik yang ada di Sri Lanka tak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena sebagian besar pengrajinnya diambil dari Indonesia. Zaman penjajahan Belanda, banyak pembuat batik yang dari Jawa itu diboyong ke Sri Lanka. Ya, meskipun mereka ada akulturasi budaya dengan budaya Indonesia, tapi mereka memiliki motif khas yang ada di negaranya, yaitu yang ada di pulau-pulau kecil di samping India. Ya. Nah, ini contoh motif batik Sri Lanka. Ini bedanya dengan motif batik yang ada di Indonesia itu ini. Jadi kalau di Sri Lanka itu gajah itu kan hewan yang dianggap suci ya. Jadi ini ada gajah yang mereka jadikan motif utama seperti itu. Gajah. Oke, lanjut. Kita menuju ke batik Arabnya. Arab mempunyai tradisi mewarnai kain dengan perintang warna menggunakan lilin atau malam. Itu selalu menggunakan nuansa Islami di dalam batik Arab. Tampak pada pilihan ragam hiasnya. Larangan untuk menggambar makhluk hidup seperti binatang dan manusia menurut ajaran Islam mendorong perajin batik Arab menciptakan motif hias geometris. Jadi motif batik yang ada di Arab itu geometris, geometris, tidak ada bentuk hewan apalagi manusia seperti itu. Pilihan ragam hias pada batik Arab sebenarnya menggambarkan bentuk motif kosmologis. Nah, kosmologis itu apa? Kosmologis adalah benda-benda luar angkasa. Contoh bintang, bulan, matahari itu benda-benda kosmologis, benda-benda yang ada di luar angkasa, yang ada di langit. Nah, itu. Jadi motif batiknya itu berbentuk motif-bentuk bintang, bulan seperti itu. Ya. Pilihan ragam hias pada batik Arab sebenarnya menggambarkan bentuk motif kosmologis dengan mengetengahkan pola ragam hias ceplokan, bentuk lung-lungan dan bunga padma. Batik ini biasanya berbentuk bintang atau mata angin dan menggunakan ranting yang ujungnya berbentuk segi empat. Tuh, ini contohnya seperti ini. Jadi ada ini bintang, matahari ya, matahari juga bintang maksudnya ini, bintang atau matahari. Kemudian lung-lungan ini bunga padmanya ini, motif bunga padma ya, lung-lungan seperti itu. Lanjut, yang ketujuh, batik Belanda. Corak yang digambarkan pada batik Belanda sangat khas dan banyak mengadopsi dari dongeng-dongeng yang populer di Eropa seperti Little Red Riding Hood atau Si Kecil Bertopi Merah, Snow White atau Putri Salju, dan Hansel and Gretel yang saat proses pembuatannya dengan warna-warna yang cerah banyak digunakan dalam menggambarkan tokoh-tokoh dalam dongeng itu. Motif lain yang kerap digunakan dalam motif batik Belanda adalah buketan berisi aneka bunga khas Belanda dengan hiasan burung sebagai pelengkapnya. Warna yang dipakai umumnya cerah dan sangat terkesan harmonis. Batik yang kita kenal sebagai batik buketan bermotif bunga sejarahnya adalah asimilasi antara dua kebudayaan yakni Belanda dan Indonesia. Istilah buketan sendiri datang dari kata buket yang bermakna bunga. Nah, ini contohnya. Itu dongeng. Contohnya dongeng Putri Salju atau Putri Tidur, intinya yang makan buah apel itu. Ini dijadikan motif batik kalau di Belanda. Lanjut, yang ke-8, batik Afrika Selatan. Tak jauh berbeda dengan batik Indonesia.
Proses pembuatan batik ini pun sama, yaitu dengan menggunakan lapisan warna. Meski sekilas terlihat mirip, namun tetap saja terlihat sangat berbeda. Urusan motif tentu saja sangat berbeda. Jika motif batik Indonesia kebanyakan melambangkan filosofis mendalam dari segi sejarahnya, kekayaan budaya atau lainnya, maka batik Afrika lebih banyak menggambarkan identitas Kamerun atau Afrika secara keseluruhan. Dari batik-batik Afrika yang banyak terlihat di berbagai tempat di Kamerun, kebanyakan batik ini menggunakan motif binatang, ya, tribal, kemudian motif bunga sampai motif peta Afrika. Namun motif batik yang paling populer adalah motif batik tribal, itu kalau di Afrika. Nah, ini contohnya suku Afrika yang ini contoh suku Afrika. Yang kesembilan, motif batik Thailand. Pulau Koh Samui adalah salah satu wilayah di Thailand yang sering memproduksi dan mengenakan batik. Ciri khas paling ketara adalah warnanya yang bold dengan motif tumbuhan atau hewan, terutama gajah yang dianggap sebagai hewan istimewa di sana. Ya, Thailand hampir sama dengan yang di awal tadi, Filipina ya. Nah ini, ini contohnya bukan gajah tapi ini contohnya hewan. Intinya hewan-hewan lah ya. Ada banyak hewan tuh. Ada kerbau, kemudian ada burungnya. Ya, intinya hewan-hewan dan tumbuhan itu seperti itu kalau Thailand. Lanjut, yang ke-10, ini batik Azerbaijan. Kalagai, sebutan untuk batik di negara Azerbaijan, berasal dari bangsal. Kalagai ini mempunyai tradisi dalam pembuatannya dengan menggunakan sistem stamping lilin panas. Jadi batik cap ya kalau di Indonesia namanya. Ternyata pembuatan desainnya hanya boleh dilakukan oleh kaum laki-laki, ya, tidak boleh dikerjakan oleh kaum wanita kalau di Kalagai. Kemudian kaum perempuan tetap dapat bagian, yakni setelah proses desain selesai, paling ya pewarnaan atau pengeringan, dibuat di atas kain berbahan sutra. Wah, istimewa ini, berarti kainnya mahal, otomatis batiknya pun mahal. Motif batik dicap dengan warna yang beragam. Biasanya kain batik ini digunakan oleh perempuan dalam bentuk shawl ya, jadi biasanya digunakan oleh perempuan ya. Nah, ini contohnya seperti ini motif batik Azerbaijan ya, lebih dikenal dengan batik Kalagai. Oke, itu saja untuk materi hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini. Semoga Anda semua bisa menyimak dengan baik apa yang sudah saya sampaikan tadi, dan semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.